Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Manhikers, salam sejahtera untuk guru-guru madrasah di seluruh Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan memberikan sebuah cara untuk login dan mengenal fitur-fitur pada menu yang akan digunakan di e-learning madrasah. Ya, e-learning madrasah adalah salah satu aplikasi terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, dimana ini sebagai media bagi belajar untuk siswa dan guru menggunakan komputasi awan atau internet, ya. Dimana saat ini guru tidak hanya cukup memiliki etos kerja yang baik saja, tapi juga harus bisa menguasai dan merespon tantangan zaman, apalagi dengan adanya industri 4.0 saat ini. Baiklah, kita langsung masuk saja ke e-learning. Ini saya sudah siapkan di sini. Inilah tampilan e-learning ya. Nah, kemudian kita login di sini. Ini login bisa menggunakan NUPTK. Bagi Dewan Guru yang belum punya NUPTK bisa menggunakan NIK ya. Saya masukkan di sini. Kemudian saya masukkan passwordnya. Kemudian kita login. Oke, ini adalah tampilan awal dari e-learning. Ya, di sini kita bisa melihat tampilannya hampir mirip dengan Facebook ya. Oke, kita lewati. Nah, di sini adalah forum madrasah. Forum madrasah ini berguna sebagai media sosialnya madrasah di Indonesia. Ya, dalam fitur ini ya, Bapak Ibu bisa dapat berkomunikasi dan berbagi informasi dengan dewan guru dan siswa ya, seluruh stakeholder yang ada di madrasah. Nah, kemudian di sini ya, ini contohnya, saya kasih contoh. Ini dengan siswa, ya, ini juga dengan guru, tapi ini sifatnya umum ya. Ini sifatnya umum, jadi bisa dibaca oleh siswa dan guru. Nah, kemudian di sini ada kelas online. Nah, kelas online ini sebagai ruang kelas ya. Saya sudah membuat di sini ya. Diusahakan ketika membuat harus ada mata pelajarannya ya. Jangan sampai hanya sekedar kelasnya saja, karena nanti akan menjadi kebingungan di siswa. Nanti ini akan tampil di siswa. Saya contohkan di sini buat kelas online. Nah, kemudian ini pilih kelas ya, kelas 10 atau kelas 11 misalkan. Kemudian kelas Rombel IIS ya. Nah, di sini contohnya misalkan tik. Nah, maka di belakangnya ya, 11 IIS misalkan. Nah, di sini belakangnya harus dikasih nama mata pelajaran yang kita ampu, supaya nanti tidak merepotkan siswa, karena nanti akan tampil di siswa ya semuanya. Nah, kemudian di sini deskripsi tujuan media pembelajarannya ya. Kemudian di sini mata pelajaran disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu guru yang diampu. Nah, di sini agenda pertemuan berapa dalam satu semester. Oke, kalau sudah disimpan ya, ini saya sudah buat ya. Ini contohnya. Saya akan buka yang kelas 11 MIA untuk TIK ya, karena ini saya sudah coba ya. Nah, di sini ada timeline. Nah, bedanya timeline kelas dengan forum madrasah ya. Di sini kalau di timeline hanya orang-orang yang ada di kelas saja yang bisa berkomunikasi secara umum ya, kayak misalnya dewan guru, guru mata pelajaran dengan siswa. Nah, kalau misalkan di forum itu semuanya bisa melihat. Nah, kalau ini hanya sekedar yang ada di kelasnya saja. Kemudian ya, di sini ada kode kelas. Kode kelas ini digunakan apabila ada siswa yang belum masuk ke kelas ya, belum masuk kelas boleh, atau Bapak Ibu belum memasukkan ke kelas, maka di share untuk kode kelas ini. Setiap mata pelajaran, setiap kelas mempunyai kode yang berbeda-beda ya. Nah, kemudian di sini ada standar kompetensi. Standar kompetensi ini ada KI dan KD. Ini wajib diisi ya. Kenapa? Karena nanti ini akan mempengaruhi seluruhnya. Kalau misalnya tidak diisi, nanti tidak akan keluar kriteria ketuntasan minimal dan lain sebagainya. Begitu juga dengan penilaian ya. Nah, ini
ketika sudah diisi ya di sini ya, maka nanti akan keluar kriteria ketuntasan. Nah, di sini kriteria ketuntasan minimal ini apabila yang dari standar kompetensi tidak diisi, maka tidak akan tampil dari KD1 apa, KD2 apa. Nah, ini saya sesuaikan saja untuk memenuhi nilai KKM, saya tinggikan semuanya sehingga menghasilkan nilai KKM ya 78. Kemudian di RPP ya, rencana pembelajaran ini disesuaikan dengan Bapak Ibu guru. Nah, di sini bahan ajar. Ini yang akan nanti tampil di siswa, bahan ajar ini. Ya, bahan ajar ini bisa berupa Microsoft Excel, bisa menggunakan Word dan PowerPoint seperti yang saya gunakan saat ini, video ya dan sebagainya. Nah, ini bisa diatur juga waktunya. Apakah nanti langsung ditampilkan ke siswa atau hanya sekedar ketika akan pelaksanaan pembelajaran saja, ini bisa ditampilkan. Saya kasih contoh, ini karena saya sudah buat maka kita bagikan yang baru ya. Nah, ini upload dari komputer atau bisa ambil dari kelas lain apabila memang misalkan sudah dibuat di kelas lainnya. Nah di sini ada jenis formatnya. Di sini bisa memilih apa yang akan kita bagikan kepada siswa, bahkan bisa link artikel. Nah, cuman saya belum coba untuk link video nih ya. Oke, seperti ini bisa diisi, misalnya kita contoh Microsoft Word. Nah, kemudian diambil bahan ajarnya apa ya, ini diupload ke sini, kemudian namanya apa, keterangan. Nah di sini nih bahan ajar dibagikan ke langsung atau tidak ke siswa. Kalau misalkan tidak, maka ini di off ya. Tapi misalkan langsung, maka setiap siswa login kemudian masuk ke kelas mata pelajaran Bapak Ibu guru, maka nanti akan langsung terlihat oleh siswa. Tapi kalau misalkan di off, maka tidak akan terlihat oleh siswa di bahan ajarnya, kecuali ketika misalkan Bapak Ibu guru login kemudian membagikan. Nah, di sini juga bisa dipilih bagikannya untuk siapa saja, untuk kelas apa saja bisa dipilih ya. Kemudian kalau sudah disimpan bahan ajar ya, nah, oke, saya tutup aja. Nah, kemudian di sini ada data siswa tergabung. Nah, data siswa tergabung ini apabila Bapak Ibu baru login, belum membuka sama sekali, ini akan kosong ya. Ini akan kosong. Kenapa? Karena belum ada siswa masuk. Maka caranya yaitu dengan undang siswa atau bisa membagikan kode kelas tadi yang saya sampaikan kepada siswa. Tapi lebih mudah lagi, tinggal undang siswa di sini, klik. Nah, kita bisa dilihat ibu bapak guru berapa kelasnya, berapa siswanya dalam satu kelas. Nah, kemudian digabungkan semuanya. Ketika sudah digabung, maka tutup. Ketika tutup ya, refresh, kemudian klik lagi data siswa tergabung, maka akan tampil semuanya. Di sini juga akan bisa melihat dengan ini yang offline ya. Ini berarti dianggapnya tidak hadir ya. Nanti kalau misalkan online berarti hadir. Nah, untuk absensinya bisa di sini ya. Nah, ini bisa diambil pertemuan pertama misalkan. Nah, ini bisa di absen. Ada hadir, alfa, sakit, izin, terlambat. Nah, kemungkinan ini juga bisa digunakan untuk absensi ketika tidak hanya e-learning tapi juga tatap muka bisa digunakan ini ya. Nah, seperti ini kehadiran. Kemudian di sini jurnal guru, ini catatan-catatan guru untuk siswa ya. Di sini ya, seperti apa di sini ya, sikap-sikapnya, catatan siswa, penilaian individual. Kemudian di sini ada CBT. Nah, CBT ini Computer Basic Test ya. Di sini sebagai tempat untuk ujian, latihan ya, ulangan harian di sini. Begitu juga dengan ujian akhir semester bisa dibuat di sini. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa membuat sendiri. Nah, nanti untuk ujian semester bisa dibuat dari sini. Ya, ini sudah saya buat contohnya. Ya, ini contohnya seperti ini. Simulasinya ini akan tampil di siswa nanti seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ini bisa diedit di sini, ini hapus. Nah, kalau ini hasil menganalisa dari hasil dari siswa. Saya sudah buat 10 kemarin untuk uji coba ya. Agung Budiaji misalkan ini yang merah-merah adalah yang salah ya. Loh, yang merah adalah yang salah. Jadi di sini ada
bisa terlihat ya, tuh benarnya berapa, salahnya berapa, langsung keluar nilai ya, otomatis. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, hasil yang rekapannya ya. Ini bisa di reset ulang apabila misalkan memang harus mengulang si siswanya. Nah, kemudian kita contoh buat ujian baru ya. Buat ujian baru di sini jenis ujian tinggal dipilih, ada harian, semester, kuis dan lainnya. Nah, nanti kemudian di sini dikasih nama. Nah, ini akan keluar. KD-nya akan keluar apabila misalkan sudah diklik contoh nilai harian. Nah, KD-nya akan keluar. Makanya tadi yang di standar kompetensi harus diisi dulu ya, supaya nanti keluar di sini. Nah, kemudian di sini ya nama ujiannya apa? Misalkan penilaian harian atau semester misalkan ya. Nah, kalau semester itu tidak tampil KD-nya ya, maka di sini kita kasih karena akhir tahun, misalnya semester genap penilaian akhir tahun. Nah, seperti ini. Waktunya berapa misalkan disesuaikan. Jamnya berapa, dari jam berapa sampai jam berapa disesuaikan. Nah, ini bisa diacak soalnya dari satu siswa ke siswa yang lain agar berbeda dengan siswa yang lain berbeda. Nah, kemudian aktifkan ujian. Nah, ini akan aktif apabila waktunya sudah dimulai ya, atau misalnya di off dulu menunggu nanti ya nggak apa-apa, ini tinggal diklik saja ya. Kemudian di sini buat soal ujian, di sini bisa tinggal dipilih, bisa multiple choice ya, multiple choice, kemudian salah benar, matching ya, dan jawaban pendek di sini, kemudian esai. Nah, ini ditambah di sini tambah soal. Ini secara manual, ada dengan cara impor soal dari sini. Tapi sebelum impor soal ya, maka harus download dulu template-nya. Ya. Template-nya seperti ini. Ya. Nanti Bapak Ibu guru bisa mengganti ini ya, bisa ditambah juga ke sini. Ya, ditambah seberapa soalnya. Ya. Nah, ini soal, ini opsi jawaban, dan yang terakhir ini jawabannya. Ini bagi Bapak Ibu guru yang kemarin mengisi atau membuat soal UMBK ya, itu tidak akan asing ya, karena sama seperti ini. Ketika sudah nanti di save, kemudian di choose file ya, kemudian dipilih nah kemudian impor soal sini ya. Ini bang soal apabila misalkan si siswa sudah mengerjakan ya. Oke, kita tutup. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini sebagai contoh, saya hapus saja. Nah, kemudian di sini penilaian pengetahuan. Nah, di sini dari dibuat ya, di sini dibuat, disesuaikan dan skema penilaiannya, apakah tertulis, lisan atau penugasan ya. Kemudian KD-nya. Nah, di sini penilaian hari ya, ini secara otomatis nanti. Kemudian di sini instruksi atau keterangan untuk penilaian pengetahuan ini. Jadi apa tugasnya yang harus diberikan ya, misalkan membuat video atau membuat artikel dan sebagainya. Itu juga nanti bisa diupload ya, penilaian di sini ya, contoh. Nah, di sini kan bisa diupload nih ya. Ini bisa diupload atau tidak, terserah. Mau diupload tidak, terserah Bapak Ibu guru di sini ya. Ini keterampilan pengetahuan, ini juga sama ya. Oke, selanjutnya di sini penilaian akhir semester. Nah, dari hasil di CBT tadi, ini bisa diinput di sini, di nilai pas ini ya, nilai PAT di sini bisa diinput, dan setelah diinput nanti direkap secara otomatis di sini. Nah, penilaian ini nanti yang ada di sini, rekap otomatis ini, nilai rapor ya, nanti yang akan dimasukkan ke ARD, aplikasi raport digital, yang kemarin ya, semester kemarin Bapak Ibu guru mungkin sudah menggunakan ya, maka nilai ini yang akan otomatis. Jadi ini bisa digunakan untuk penilaian ketika tidak hanya saat ini yang terjadi social distancing ya, tapi juga bisa di kelas face to face, bisa menggunakan aplikasi ini untuk absensi ya, seperti itu ya. Jadi itu sudah tidak menggunakan kertas ya, bisa menggunakan ini ya. Kemudian di sini kalender kelas
Nah, ini pertemuan-pertemuannya jadi lebih tertata. Apabila misalkan kan ada guru yang lupa kadang mencatat gitu kan, kalau di agenda di agenda administrasi guru, nah bisa digunakan di sini secara otomatis nantinya. Nah, ini pengaturan kelas. Untuk pengaturan kelas seperti yang di awal tadi, nah ini bisa dihapus juga di kelas. Kalau hapus harus menggunakan password ya, supaya nanti tidak disalahgunakan ya. Hanya guru mapel saja yang bisa menghapus ya. Seperti ini tampilannya. Nah, ini kemudian lanjut ke kalender akademik. Nah, ini kalender akademik ya. Nah, ini tinggal diisi. Nah, di sini komunikasi ini kalau di Facebook kayak inbox gitulah ya. Jadi atau Instagram direct message gitu kan, DM hanya pribadi, guru antar guru ya. Seperti ini. Kemudian di sini notifikasi ya. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu guru ya. Semoga bisa bermanfaat, dan ini menurut saya lebih mudah ya, bahkan tidak menghambur-hamburkan kertas kalau memang misalkan ini bisa digunakan untuk keseharian ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe Manhik TV agar kita terus memberikan informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Manhikers.